Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan isian snack box dari bahan biskuit Marie Regal atau biskuit susu. Ini prosesnya gampang banget, simple dan juga rasanya enak banget. Kalian harus mencobanya ya. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 10 keping biskuit susu atau biskuit Regal ya. Ini akan aku haluskan dengan cara aku blender. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kemudian aku akan siapkan 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya silahkan sesuaikan dengan selera. 1/4 sendok teh baking powder. Lalu juga garam sebanyak 1/4 sendok teh. Setengah sendok teh ragi roti. Kemudian biskuit susu Regal yang tadi sudah dihaluskan, campur aja semuanya jadi satu. Kemudian tambahkan 250 ml air matang, lalu aduk-aduk kurang lebih selama 5 menitan ya, hingga tercampur rata. Nah, untuk memasukkan airnya itu sedikit demi sedikit atau bertahap. Dan terus diaduk hingga 5 menit. Jadi konsistensinya itu sampai mengental seperti ini ya. Tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental. Nah, seperti ini teksturnya. Oke, setelah itu tutup rapat dan diamkan selama 40 menit. Siapkan di sini 1 butir telur. Ini akan aku kocok lepas aja. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan margarin yang aku cairkan. Untuk margarinnya tunggu hingga suhu ruangan ya, jangan masih panas, sebanyak 20 gram aja. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah adonannya didiamkan selama 40 menit dan permukaannya sudah ada lubang-lubang, kemudian aduk aja seperti ini. Masukkan untuk telur dan margarin seperti ini. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan baking soda sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Oke, selanjutnya siapkan untuk cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan kue lumpur ya, seperti ini. Panaskan terlebih dahulu, kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis. Tuang sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan yang sudah panas ya. Ini untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan terlalu penuh karena nanti akan mengembang adonannya.
Jika semuanya sudah diisi dengan adonan seperti ini, kemudian biarkan hingga bersarang di bagian permukaannya atau berlubang-lubang. Baru setelah itu ditutup, lalu masak hingga matang. Kurang lebih memasaknya ini 7 menitan. Ini sudah matang, permukaannya itu tidak basah atau kering, kemudian akan aku angkat. Dan seperti ini tampilannya, sangat cantik banget ya. Ini mau dikasih nama apem Mari Regal juga boleh, atau mungkin kue Mari Regal juga bebas. Jadi silakan aja namanya diberikan sendiri ya. Karena kadang kalau berkreasi itu bingung mau cari namanya juga. Jadi nanti untuk namanya silahkan pilih, sesuaikan aja sendiri. Nah, ini sudah matang semuanya. Kemudian aku biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah itu akan aku bungkus dengan menggunakan plastik OPP, kemudian berikan juga dengan stiker. Ini opsional aja, bisa tanpa menggunakan bungkus maupun tidak ya. Bisa juga dijual dengan menggunakan dus seperti ini supaya tampilannya lebih menarik dan tentunya lebih premium, walaupun bahannya sederhana. Harga jualnya sendiri bisa dijual per satunya antara 2.000 sampai 3.000 rupiah aja, dan di suhu ruangan itu bisa bertahan kurang lebih 2 harian. Nah, ini aku coba satu. Kalian bisa lihat ya, untuk teksturnya itu sangat lembut banget seperti ini. Dan juga di bagian tengahnya seperti ini. Ini enak ya, aroma daripada Mari Regalnya itu harum banget. Nah, kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi ya resep dari aku cara mengolah biskuit Mari Regal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep dari buah pisang yang sudah kematangan ya. Ini bisa banget untuk ide jualan. Namanya pisang kukus gulung ya. Ini sangat bagus untuk isian snack box maupun juga untuk snack hantaran. Seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Nah, kebetulan aku punya pisang yang sudah kematangan. Ini satu buah pisang Ambon ya, kurang lebih beratnya 50 gram. Akan aku haluskan dengan di blender. Sekalian akan aku campur dengan minyak sayur sebanyak 25 gram. Blender hingga pisangnya ini menjadi halus seperti ini. Selanjutnya siapkan 2 butir telur yang suhu ruangan. Ini akan aku mixer bareng dengan SP dan juga gula pasir. SP-nya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian setengah sendok teh vanili supaya harum nggak amis ya. Lalu juga akan aku tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini sebanyak 50 gram aja. Mixer hingga menjadi putih, kental, dan berjejak. Untuk penggunaan mixernya, gunakan mixer yang berkecepatan tinggi, kurang lebih 5 menitan ya, hingga menjadi putih kental seperti ini. Nah, kalau sudah, lalu akan aku masukkan yaitu 50 gram tepung terigu yang pro sedang. Aku ayak supaya nanti hasilnya lebih lembut. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan medium hingga tercampur.
Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Lalu di sini akan aku masukkan untuk pisang dan minyak sayur yang sudah di blender tadi. Lalu akan aku aduk dengan menggunakan spatula. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama berat ya. Kemudian di sini masing-masing akan aku berikan pewarna makanan, yaitu warna merah, kuning dan juga hijau. Lalu nanti yang 2 warna, yaitu warna merah dan hijau, akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk yang warna kuning aku biarkan di dalam wadahnya. Selanjutnya, siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Kemudian terlebih dahulu tuang untuk yang adonan berwarna kuning. Lalu ratakan ya hingga di permukaannya itu bisa memenuhi semua loyang. Kalau tidak ada kertas baking paper, boleh diolesi dengan margarin, kemudian taburi dengan tepung tipis-tipis. Nah, kalau sudah, lalu semprotkan adonan yang berwarna merah dan juga hijau secara bergantian membentuk garis seperti ini. Lakukan selang-seling ya hingga selesai sampai di permukaan loyangnya itu penuh. Nah, jika sudah penuh tapi adonannya masih sisa, bisa disemprotkan lagi ya, ditumpuk di bagian atasnya hingga semua adonannya habis. Kalau sudah, kemudian hentak-hentakkan supaya permukaannya bisa sedikit rata, lalu ambil 1 sendok ya. Kemudian bentuk motif menggunakan tangkai sendok seperti ini, vertikal dan horizontal. Ini aku buat yang vertikal dulu, seperti ini. Lakukan seperti yang aku contohkan ya, sampai ke ujung loyang. Kalau tidak ada sendok, ujung sendok, tapi semua orang pasti punya sendok ya, bisa juga menggunakan sumpit. Oke, kemudian bentuk horizontal sama seperti ini. Jadi akan timbul motif seperti itu. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Kemudian di sini untuk pengukusnya pastikan sudah mendidih airnya. Lalu akan aku kukus selama 15 menit aja dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup panci diberikan ala serbet. Oke, setelah 15 menit dan sudah matang dan ini masih dalam keadaan panas ya, langsung aja aku keluarkan dari loyangnya. Ini yang bagian sisi yang tidak ada kertas baking papernya akan aku kerat sedikit ya, supaya bisa keluar dari loyang. Kemudian selagi masih panas seperti ini, langsung digulung aja dengan kertasnya. Mau dilepas dulu kertasnya juga boleh, baru digulung. Nah, ini biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin seperti ini, kemudian buka gulungannya. Lalu di bagian tengahnya akan aku olesi dengan menggunakan buttercream. Olesi buttercream secara merata. Aku sarankan di sini supaya nanti lebih rapi ya untuk bolunya itu melepas kertas baking papernya. Selagi masih panas langsung diangkat aja untuk kertasnya supaya tidak banyak yang nempel ya bolunya di kertas baking paper.
Nah, ini langsung digulung aja dengan menggunakan kertasnya yang tadi. Karena tadi udah digulung jadi akan lebih mudah ya. Dan tidak rawan patah atau retak. Oke, setelah digulung seperti ini, kemudian akan aku lapisi lagi dengan kertas baking paper yang masih bersih. Lalu akan aku simpan di kulkas sebentar, kurang lebih 10 menitan aja, supaya bisa nempel sempurna ya gulungannya dengan olesan buttercream. Untuk buttercreamnya itu boleh beli yang jadi maupun yang kita mixer terlebih dahulu. Kalau aku ini tadi buttercreamnya itu beli yang jadi ya. Nah, kalau sudah didiamkan di dalam kulkas kurang lebih 10-15 menit, kemudian dipotong-potong. Nah, ini motifnya sangat bagus banget ya. Gradasi warna antara warna merah dan juga hijau. Jadi membentuk garis-garis seperti ini. Sangat lucu dan juga cantik. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Untuk potongannya itu bisa menjadi 9-10, jadi nanti sesuaikan aja besar kecil daripada potongannya. Kemudian lapisi dengan menggunakan plastik OPP. Ini kurang lebih plastik OPP-nya berukuran 7x12 cm ya. Nah, supaya lebih cantik bisa juga ditambahkan dengan stiker. Nah, ini ya tampilannya di bagian tengahnya. Nah, ini akan aku berikan stiker seperti ini supaya lebih cantik aja. Untuk harga jualnya per potong bisa dihargai 2,5 sampai 3.000 rupiah. Jadi sesuaikan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Bisa juga menjualnya dengan menggunakan dus seperti ini. Lalu di bagian luar dusnya baru dikasihkan label toko bakery yang kalian punya. Nah, ini lebih cantik ya seperti ini. Dalam satu dos bisa diisi sesuai dengan permintaan customer. Bisa ditumpuk juga, ini tidak rawan hancur, ini kokoh ya untuk bolu gulungnya. Dan seperti ini teksturnya sangat lembut, rasanya juga unik, bolu gulung pisang ala aku. Nah, untuk ketahanannya bisa bertahan di suhu ruangan itu sampai 3 harian. Nah, oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah pisang yang hampir busuk menjadi snack makanan yang terlihat cantik dan juga enak, dan tentunya juga modalnya kecil ya, tapi bisa menampilkan bolu gulung pisang yang sangat cantik. Demikian tadi saja resep dari aku. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya untuk isian snack box dari buah alpukat. Namanya bolu alpukat yang gampang dan simple. Seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 2 butir telur. Aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Ini akan aku mixer dengan ditambahkan SP. Untuk SP-nya ini bisa diganti dengan ovalet maupun TBM. Nah, untuk SP-nya di sini sebanyak setengah sendok teh. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi ya. Lalu tambahkan juga sedikit demi sedikit 100 gram gula pasir. Setelah menjadi putih kental seperti ini, kemudian akan aku masukkan untuk bahan yang lain. Jadi di sini aku siapkan buah alpukat yang sudah matang ya sebanyak 80 gram. Kemudian haluskan hingga benar-benar halus, bisa di blender maupun manual dengan menggunakan sendok. Kemudian masukkan semuanya untuk buah alpukatnya. Lalu masukkan juga 150 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang.
Kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Untuk memasukkan tepungnya bertahap ya, sedikit demi sedikit. Selanjutnya masukkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu setengah sendok teh baking powder. Kemudian masukkan juga di sini garam ya, kurang lebih sebanyak 1/4 sendok teh. Masukkan juga 50 ml air yang aku tambahkan dengan 1 saset SKM atau susu kental manis. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Nah, setelah semuanya sudah selesai di mixer, di sini akan aku aduk balik ya dengan menggunakan spatula supaya yang di bagian pinggir-pinggir loyang itu bisa tercampur. Sekalian akan aku tambahkan 30 gram minyak sayur. Kemudian aduk balik kembali hingga tercampur rata. Nah, lalu setelah itu akan aku ambil ya, atau akan aku sisihkan kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian akan aku tambahkan dengan pasta coklat atau pewarna coklat. Lalu setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk sisanya juga akan aku masukkan ke plastik segitiga ya, supaya nanti mudah menyemprotkan adonan ke dalam loyang. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Tuang adonan ke dalam loyang hingga 3/4 bagian. Jangan terlalu penuh karena nanti adonannya ini mengembang. Di sini untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian hentak-hentakkan ya, supaya udara yang terjebak di dalam loyang itu bisa keluar. Setelah itu di bagian atasnya akan aku semprotkan dengan adonan coklat. Aku akan bentuk menjadi bunga-bunga kecil atau ranting gitu. Lakukan hingga semua adonannya selesai ya. Jadi untuk membuat motifnya aku menggunakan tusuk gigi seperti ini. Oke, dan seperti ini tampilannya. Selanjutnya aku akan oven ya. Untuk lama pengovenannya selama 40 menit. Suhu apinya 170 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah. Nah, setelah 40 menit dan sudah matang seperti ini, kemudian biarkan terlebih dahulu hingga dingin. Baru setelah dingin akan aku keluarkan dari cetakannya. Nah, jika dingin itu gampang banget ya dikeluarkan dari cetakan dan bentukannya seperti ini, cantik banget.
Ini untuk hasilnya sangat lembut ya. Dan juga di sini setelah benar-benar dingin akan aku masukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10 x 10 cm. Pastikan saat memasukkan ke dalam plastik OPP ini bolu sudah benar-benar dingin supaya tidak berkeringat atau tidak berembun di bagian plastiknya, sehingga nanti untuk bolunya itu bisa awet, tidak gampang jamuran. Oke, setelah seperti ini tinggal diberikan stiker. Untuk ketahanannya, bolu ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja. Jadi ini pas banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Harga jualnya sendiri untuk per satunya bisa dihargai 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti sesuaikan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, ini hasilnya cantik banget ya, sangat gendut dan juga lembut. Tekstur bagian tengahnya seperti ini, kalian bisa lihat ya, sangat lembut banget. Dan untuk rasanya ini di luar ekspektasi ya. Ternyata alpukat itu jika dibuat bolu itu rasanya sangat enak, teksturnya juga sangat moist. Jadi ini pas banget untuk ide jualan sebagai isian snack box maupun snack harian sebagai teman minum teh maupun kopi. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah buah alpukat sebagai ide jualan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep ya, isian snack box ala toko roti ternama. Ini buatnya gampang banget, namanya sus maker Apon. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 4 butir telur yang suhu ruangan, jangan yang dari kulkas ya. Jika dari kulkas silahkan simpan dulu di dalam ruangan hingga tidak dingin. Nah, selanjutnya setelah 4 butir telur itu dipecah, lalu di sini akan aku mixer bareng dengan SP juga gula pasir. Nah, untuk penggunaan SP-nya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian mixer hingga putih, kental dan berjejak. Masukkan juga sedikit demi sedikit 60 gram gula pasir. Kurang lebih untuk waktu memixernya ini kira-kira 5 menitan. Tapi sekali lagi sesuaikan ya dengan mixer kalian masing-masing. Nah, setelah menjadi putih dan kental seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 80 gram. Aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Kemudian tambahkan 10 gram tepung maizena, 8 gram susu bubuk, lalu juga 1/4 sendok teh baking powder. Lalu setelah itu mixer ya, dengan menggunakan kecepatan medium aja hingga tercampur rata. Kurang lebih 3 menitan aja. Nah, selanjutnya akan aku matikan untuk mixernya. Lalu di sini akan aku ganti dengan menggunakan spatula ya untuk mengaduknya. Terlebih dahulu sisir yang bagian samping karena kadang masih ada tepung yang belum terkena mixer. Lalu di sini masukkan 25 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan. Kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya nanti memudahkan aku untuk memasukkan dalam cetakan.
Di sini aku juga siapkan 150 gram abon sapi, daun bawang dan juga cabai merah yang sudah dipotong-potong. Nah, lalu siapkan cetakan tulban mini berdiameter 8 cm, olesi dengan margarin dan tabur tepung tipis-tipis. Ini beda ya antara cetakan untuk donat dan juga untuk bolu yang aku buat ini. Nah, yang ini namanya cetakan tulban, kalau yang tadi cetakan donat. Nah, selanjutnya masukkan terlebih dahulu daun bawang dan juga cabai merah yang sudah dipotong. Untuk penggunaan loyangnya dioles margarin dan juga ditabur tepungnya tipis-tipis aja. Nah, setelah sudah diberikan bawang dan juga daun bawang dan juga cabai merah, selanjutnya akan aku berikan tambahan abon. Kebetulan di sini aku menggunakan abon sapi, kalian boleh menggunakan abon ayam maupun mungkin abon ikan ya, bebas aja sesuai dengan selera. Nah, sedikit aja di sini. Setelah itu akan aku masukkan untuk adonan tadi. Masukkan adonan, jangan terlalu penuh terlebih dahulu, kurang lebih setengah, lalu tambahkan abon lagi di bagian tengahnya, tutup lagi dengan adonan putih. Nah, seperti ini. Jadi kalau menggunakan plastik segitiga itu lebih mudah dan cepat aja ya. Jangan terlalu penuh, kira-kira hanya 3/4 bagian aja dari cetakannya. Nah, jika kalian bertanya cetakannya beli di mana, cari aja di toko bahan kue atau juga di toko online ada. Namanya cetakan bolu tulban mini ya. Nah, ini sudah semuanya. Kemudian siapkan lagi topping daun bawang dan juga cabai merah tadi. Letakkan di atasnya seperti ini, serta taburi dengan abon sapi. Nah, untuk oven di sini sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonannya masuk. Oke, selanjutnya akan aku oven. Untuk mengovennya di sini waktunya selama 40 menit. Suhunya 170 derajat Celcius, penggunaan apinya gunakan api atas bawah. Ini juga bisa di oven dengan menggunakan otang atau oven tangkring ya. Waktunya tambahkan 10 menit, penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, dan setelah matang kemudian angkat, biarkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya akan lebih mudah. Nah, ini tampilannya cantik banget ya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Nah, kalau sudah dingin dikeluarkan dari cetakannya akan gampang, dan kalian bisa lihat tampilannya begitu montok-montok ya hasilnya, dan juga tentunya lebih menarik. Biasanya kalau di toko bakery itu dijual per satunya ini bisa 6 ribuan ya bun, tapi di sini aku membuatnya dengan low budget, jadi kalian bisa menjualnya kisaran 3 sampai 4 ribuan aja. Untuk cara pengemasannya silahkan aja dikemas sesuai dengan selera. Bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP, kebetulan aku nggak punya plastik OPP yang berukuran besar, jadi aku masukkan ke dalam mika aja seperti yang aku contohkan. Tentunya kalau memasukkan ke dalam mika seperti ini atau ke dalam plastik OPP, pastikan sudah benar-benar dingin supaya tidak berembun sehingga bisa awet untuk snack yang kita buat. Nah, seperti ini tekstur di bagian dalamnya, di tengahnya ada abon dan juga teksturnya sendiri sangat lembut.
kalian harus mencobanya. Ini namanya cake apon ya, cake apon ala aku. Ini untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan sampai 3 harian. Cocok banget untuk ide jualan maupun mungkin untuk hantaran. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara membuat cake apon ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.